janji memang ada waktu 2019 tuh. Janji akan ada terutama tong sampah besar di depan Fakultas Teknik, tapi itu sudah ada ya? Sekarang sedang direncanakan, Pak. Masa dari tiap tahun direncanakan? Tahun 2019 dia akan bilang fix tahun depan. Nah sekarang 2020, tahun depannya kan 2020. Nah 2021 artinya udah 2 tahun nih. Kalau Bapak kalau bilang akan direncanakan lagi, terus sampai kapan rencanakan? Padahal kan itu pemenuhan hak mahasiswa juga. Ya itu pun rencananya sudah mau dibangun tahun ini. Di depan sini sudah diplankan di mana tempatnya. Itu saya akan segera dibangun sih katanya. Amin ya. Amin aja. Amin. Kemudian ini sih mungkin pesannya mungkin untuk birokrasi mungkin dari pandangan mahasiswa. Ini alat praktikumnya ya memang seperti itu ya, persentase errornya sangat besar sehingga ketika kita pun saat praktikum ya yang seharusnya nilai-nilai dari praktikum itu sendiri ya kita tidak dapat karena alatnya seperti itu. Sebenarnya ya kalau kita coba flashback ke belakang, tahun 2019 ketika aksi, mungkin saya bisa bilang itu aksi terbesar di Universitas Mataram. Ya selain karena kasus bidik misi misalnya kan, nah itu sebenarnya presmanya itu dari teknik gitu. Namanya Muhammad Amri Akbar. Beliau sering menyampaikan tentang fasilitas, itu kebanyakan narasinya tentang fasilitas teknik. Dia sampaikan di depan Pak Rektor ini teknik nih masih begini, jauh dari kesempurnaan gitu. Jadi artinya saran saya ya terutama di teknik, ayo dong perbaiki fasilitas yang mungkin mendukung dari pembelajarannya mahasiswa, terutama kan saintek gitu. Ada alat-alat yang harus dipenuhi, ada fasilitas juga yang harus dipenuhi, yang lain-lain yang umum dan lain sebagainya. Sehingga ya tentunya itu semua sih saya harapannya dan sarannya kepada birokrasi khususnya di Fakultas Teknik ya. Pertama lebih terbuka kepada aspirasi itu, lebih care kepada mahasiswa, mau bersama mahasiswa duduk bareng, mendengarkan bareng gitu. Atau kalau paling tidak ya, kalaupun bukan basic atau karakternya bertemu dengan mahasiswa ya paling tidak didengarlah aspirasinya atau ditindaklanjutilah aspirasinya. Istilahnya kan kita mengedepankan nilai-nilai demokratis gitu, jangan sampai membungkam, jangan sampai tidak mau ketemu dengan mahasiswa itu sih harapannya dari saya. Jangan sampai ya. Jadi teknik ini kan merupakan pusat teknologi Universitas Mataram. Jadi kesannya ini lampunya tidak ada, praktikumnya macet, kan kesannya jadi keterbelakangan teknologi jadi teknik. Ya ada sebenarnya marsnya atau himni, bukan himni sih, lagunya gitu. Kan teknik Undra makin jaya kan, anak teknik makin gaya gitu. Sebenarnya dia bilang di sana itu teknik Undram eksis, salah satu liriknya itu Undram eksis karena teknik gitu. Jadi dulu tuh memang teknik ini luar biasa gitu. Tapi semakin kesini ya itu PR kita juga sih sebagai mahasiswanya kan, untuk lebih lagi belajar giat agar teknik ini lebih bagus gitu. Muncul prestasi-prestasi itu. Kadang dan juga kalau tersemat kamu kuliah di mana, dia akan gagah bilang teknik kok. Jadi orang, woi luar biasa. Kenapa? Karena banyak yang mengidam-idamkan untuk masuk teknik gitu. Dan bahkan kalau ditanya, kamu dari ada 2 fakultas di Universitas Mataram gitu. Pertama fakultas teknik, yang kedua adalah fakultas lain-lainnya. Jadi ini bukan rasis ya. Jadi memang itu sih yang sering disampaikan oleh senior-senior. Itu motivasi teknik juga dulu karena itu yang memicu teknik itu tetap bangkit gitu, terus depan. Jadi itu sebenarnya. Mungkin minum dulu bang. Oh siap. Betul haus. Ini yang belakangnya udah stikernya dicopot karena tidak disponsor. Oh siap. Kita harap kedepannya ada sponsor. Ayo mahasiswa yang punya produk, ayo tampilin di sini lumayan. Tampilin sini kita sponsori. Wah luar biasa nih, udah kayak podcast Deddy Corbuzier. Rencananya kita memang arahnya ke situ. Nanti kalau bisa kedepannya kita undang-undang itu, bahkan birokrasi pun kita harus di sini. Kalau bisa Pak
dekan duduk di sini Wah, kan iya. saya. Nanti materi ya, itu kan rame-rame di sini ada mahasiswa, kemudian ada dekan. Siap. Itu kan Harus. jadi poin penting kita ke depannya ya, plan kita. Iya. Kemudian apa sih tadi kira-kira caranya udah perkuliahan online ini, Bro. Online ya. Aduh. Ini sudah mau tahun lebih kita kuliah online. Benar. Tahun lebih. Dan yang kita rasakan pun kuliah online itu banyak mahasiswa memang ketika kita tanya efektif atau tidak, efektif ya tidak efektif. Saya tidak paham dengan materi kuliah yang disampaikan dengan dosen yang secara online. Nah, mungkin di situ dan ada pun yang mungkin di situ merasa diuntungkan, birokrasi mungkin diuntungkan di situ ya, saya tidak perlu keluar rumah untuk mengajar, saya kasih PowerPoint seperti itu. Bagaimana tanggapannya, Bang? Iya. Sebenarnya miris ya. Ketika pandemi ada dan kebijakan untuk kuliah online, sebenarnya yang paling dirugikan di Universitas Mataram ini sebenarnya mahasiswa eksak gitu atau saintek. Karena apa? Karena menghitung itu nggak bisa online gitu. Kalau di offline saja kita bingung untuk merumuskan apa, menghitung misalnya di sipil Mektek 1, Mektek 2, Mektek 3 misalkan. Terus sekarang online diajarkan apa yang harus didapatkan dari pembelajaran online dengan sekelas materi yang sangat rumit sekali seperti itu gitu. Saya mikir kasihan adik-adik tingkat yang baru masuk ke kampus teknik pasti bakalan kaget gitu melihat mata kuliah yang luar biasa ini dan dihadapkan dengan online. Dan kebetulan sih saya pernah merasakan, tapi cuman 1-2 matkul aja karena kan sudah hampir habis matkul saya waktu itu gitu. Jadi saya merasakan, saya kadang ini jujur-jujuran ya, saya kadang nggak masuk kuliahnya. Kalau saya masuk, saya buka ngantuk gitu, tidur. Secara alamiah kita akan tertidur gitu karena ya itu memang nggak bisa dipungkiri gitu. Makanya sebenarnya ya kalau sekarang udah aman ya paling bagus ya terapkan hibrid aja lah, maksud saya sesuai protokol gitu. Kalau misalnya sudah memungkinkan sekarang ya usahakan protokol COVID ya offline aja, saran saya seperti itu sih. Karena online ini istilahnya membuka ruang untuk kita ya mahasiswa ini bermalas-malasan misalkan ada kan yang seperti itu dan karena sistem yang dijalankan itu ya lebih repot juga lewat online hingga kita untuk misalkan mengerjakan laporan saja kan ada perlu asistensi lewat online segala macam ya stepnya lebih panjang lagi gitu. Nah jadi membuka ruang untuk itu ketika dan dosennya ketika mengajarkan kuliah ya ada pun mahasiswa yang karena tidak diawasi karena jika di kelas kan ada tuntutan ini kita berhadapan dengan dosen ya betul. Itu secara alami kita itu kan tetap memperhatikan. Itu pengalaman pribadi ya. Terbongkar ya. Jadi moderator dia terbongkar bukan hanya narasumbernya gitu. Itu saya sih yang saya alami yang saya rasakan sih. Benar sepakat. Jadi memang luar biasa ya. Jadi sebenarnya ya pihak universitas ya bisa mempersiapkan diri lah untuk offline gitu. Jangan ketika keluar surat dari Mendikbud misalnya baru mulai berbenah bersiap-siap kan, seharusnya kan dari sekarang misalnya fasilitas kan kalaupun mau offline ya sediakanlah paling tidak tempat cuci tangan, hand sanitizer gitu atau yang lain-lain yang mendukung gitu. Itu sih harus dipersiapkan dari sekarang, tapi kayaknya belum terlalu masif itu persiapan itu. Sebenarnya memang kalau memang direncanakan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik, perkuliahan online juga bisa dilaksanakan dalam keadaan yang sekarang kan. Sangat bisa. Universitas swasta udah mulai gitu. Tapi memang saya sampaikan ini di Untaram juga sudah ada gitu. Sudah ada yang offline, sudah ada di beberapa fakultas. Memang itu terjadwal. Misalnya yang semester ini hari ini, semester ini itu offline. Jadi memang udah mulai sih. Nah, tapi kalau bisa ya serempak aja ya, terutama yang saintek ini gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Pada ngantuk kan menonton. Ya, bagaimana? Ini
materi-materi yang kita rancangkan sudah terjawab semua dari Waduh. Bang Anggun sendiri. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bang? Sebelum ada pertanyaan nanti dari Siap. apa namanya, dari audiens yang di belakang. Begini ya. Seperti yang saya awal tadi bilang, ada pengalaman besar yang bisa kita dapatkan di teknik gitu. Memang perjuangannya sangat keras gitu, sangat keras. Apalagi kita yang masuk organisasi, belum memikirkan organisasi, belum memikirkan perkuliahan kita yang sangat padat, dan belum lagi kita memikirkan prestasi yang akan kita sumbangkan ke universitas gitu. Ya, saya punya pengalaman banyak hal sih yang menarik gitu, dan bahkan sampai yang menegangkan. Waktu itu di teknik pernah aksi, makanya saya bilang tadi demo dekan gitu. Jadi sebenarnya kan Pak Dekan ini kan dosen saya juga gitu kan. Nah waktu itu ya memungkinkan untuk demo terkait permasalahan di beberapa himpunan, di salah satu himpunan gitu. Karena kebetulan saya juga sekjennya waktu itu, memutuskan untuk demo hari itu, dan saya korlapnya gitu. Saya korlapnya dan saya harus orasi di depan gedung A. Ya, dan ternyata kita meminta untuk Pak Dekan keluar, ternyata Pak Dekan itu sedang mengajar di kelas saya gitu. Sebenarnya saya punya mata kuliah beliau, dan saya lupa gitu akan harus kuliah gitu. Dan ternyata wah, di kelas saya Pak Dekannya, kenapa saya teriak-teriak di depan kantornya gitu. Kenapa saya tidak di kelas saja atau tunggu di kelas saja gitu. Aduh, itu pengalaman yang nggak bisa terlupakan sih, dan memang resikonya besar. Saya kira nilai saya akan E gitu, atau D gitu, tapi C. Terus saya C itu, teman-teman yang lain D. C itu cuma 2 atau 3 orang. Bukan berarti C itu dari Pak Dekan sedikit kesini, bukan ya? Karena tapi mungkin memang kemampuan kita kayak kurang. Jadi ya real aja lah. Dekannya sendiri ya sesuai dengan kapasitas mahasiswa. Oh ya, mungkin siap. Dengan nilai seperti itu. Dan ini kan sekarang direncanakan pertengahan tahun atau sekarang udah mulai mana Jen digantikan dekan. Mulai dekan baru. Pergantian. Iya, pergantian. Mungkin dari teknik sendiri Bang, kriteria dekan itu harus seperti apa gitu. Ini bukan politik ya. Jadi mungkin ini kita versi mahasiswa seharusnya versi mahasiswa jelas bahwa pemimpin atau Bapak Dekan yang kita harapkan harapkan tahun ini itu ya Bapak Dekan yang terbuka kepada mahasiswa, yang bisa mendengar aspirasi mahasiswa, yang juga memperhitungkan mahasiswa. Kenapa harus memperhitungkan mahasiswa? Karena kan objek dari perkuliahan ini kan mahasiswanya gitu. Mahasiswanya tentu yang akan merasakan gitu apa yang sebenarnya menjadi kurang di fakultas ini, apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ya itu kan tangan kanannya kan BEM gitu. Ya paling tidak BEM bisa didengarkan, diajak ngobrol, sering diskusi, turun ke mahasiswa langsung ketika ada kegiatan dan sebagainya. Oke lah, ada WD 3 yang akan membantu kan ya, paling tidak sesekali lah, walaupun dibilang sibuk atau tidak ya, itu sih harapannya bisa lebih terbuka kepada mahasiswa, lebih aware gitu, lebih peduli lagi kepada aspirasi mahasiswa. Ya tentunya kebijakannya ya harus pro kepada mahasiswa itu sendiri, bukan hanya pro kepada pebisnis atau apa. Jadi itu harapan terbesar ya, mungkin bisa ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Dan yang naik itu mudah-mudahan seperti itu. Dan bagaimana kedepannya teknik, harapannya teknik ini seperti apa misalnya? Karena yang kita rasakan mungkin dari angkatan Bang Anggun sendiri, kemudian belakang ini sudah mulai berbeda mungkin. Bagaimana seharusnya teknik itu seperti apa? Ya zaman memang sudah mulai bergeser ya, sudah mulai pindah. Memang kita tidak boleh menjadikan zaman lalu atau tahun lalu atau tahun sebelumnya senior kita itu tidak bisa real dijadikan patokan gitu. Karena kan zaman ini juga berubah seiring berubahnya orang-orang atau SDM-nya gitu. Kalau misalnya dulu agak keras mungkin ya itu memang cocok dengan zaman dulu gitu. Karena kan dekat dengan situasi-situasi yang memang sering ada
perang dulu, kemerdekaan dan sebagainya. Kan sekarang udah mulai modern gitu kan, mulai teknologi sudah mulai canggih ya. Sekarang sesuai dengan SDM yang sekarang, misalnya angkatan sekarang mungkin lebih banyak ke teknologi di depan HP, di depan laptop, ataupun hal-hal yang have fun itu mungkin zaman sekarang gitu. Cuman pesan saya aja sih kepada mahasiswa teknik ya, walaupun zamannya udah mulai berubah, ya harapannya sih solidaritas itu harus tetap ditanamkan aja gitu. Maksud saya senasib sepenanggungan gitu. Ketika misalnya ada teman kita di teknik yang mengalami kesusahan, terutama dalam implementasinya itu di tugas misalnya gitu kan, dia nggak ngerjain ya, kita paling tidak harus punya kepedulian untuk menanyakan. Ayo dong, kerjain tugasnya, ayo semangat. Paling tidak itu udah menjadi solidaritas yang luar biasa. Nah itu harus dipertahankan gitu, jangan sampai lebih solid fakultas lain yang nggak dididik dari awal. Kan kita punya tuh program, kalau di teknik kan ada BKMT namanya. Sebelum itu kan komit, nah waktu 2019 BKMT gitu. Ya itu pondasi yang harus tetap diingat gitu. Jadi gitu Robi. Jadi solidaritas itu memang harus tetap ditanamkan dan diwariskan di teknik ya. Karena itu merupakan karakteristik sendiri dari teknik. Benar-benar. Nah, karena memang tidak bisa dipungkiri kita di teknik memang harus kerjanya ya tim-tim. Dalam praktikum sudah kita diajarkan untuk bertim dan itu memicu ya kerja kelompok. Individualisme di teknik itu nggak laku, nggak bisa. Walaupun dia pintar di SMA ataupun dia juara apa di SMA, kalau dia punya sifat individualis di teknik, dia bakalan tertinggal gitu. Oke lah dia akan maju, tapi akan dibenci oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi itu sudah fenomena di teknik. Jadi kedepankan teamwork aja sih sarannya sih. Itu sih. Emang tetap harus dipertahankan untuk solidaritasnya dan teknik kedepannya mungkin ukuran-ukuran prestasi mahasiswa mungkin untuk mengangkat jayanya teknik seperti dahulu. Seperti tim lomba-lomba mahasiswa teknik ya seharusnya memang tetap harus eksis ya di situ. Karena yang kita rasa memang ada dari pribadi saya sendiri ya ada kemunduran di situ terkait prestasi yang mengikuti LKTI, kemudian tim-tim yang ada di teknik misalkan dari elektro ya, tim robot, tim roket apa segala macam sudah tidak pernah lagi eksistensi untuk mengikuti lomba-lomba. Nah ini juga Anda tahu ini Bang, karena ini masalah anggaran kah atau masalah mahasiswa kah? Nah karena yang jika kita balik ke mahasiswa pasti yang dibilang karena ada masalahnya seperti ini, mahasiswa itu ibaratnya itu mereka ingin berprestasi kan, tapi ibaratnya kan dalam tim robot ini misalkan tim robot ini mereka perlu dana yang memang cukup besar. Nah, sementara yang diberikan beroperasi dananya tidak sampai seperti itu. Nah, sehingga alhasilnya alat yang mereka bawa misalkan ya macet-macet segala macam. Dan prestasinya ya gitu jadinya, dan birokrasi tidak mau tahu kan seperti itu. Ya kalian harus prestasi, dan yang mereka dapat itu satu event itu mereka tidak dapat prestasi misalkan birokrasi sudah tidak percaya lagi ya ngapain saya kasih dana lagi lebih besar toh kemarin tidak berprestasi. Toh uang itu uang siapa? Nah, berarti jadi sebenarnya harus didukung gitu. Kita kuliah kan nggak bisa kita mengandalkan hanya duduk di kelas mengajar. Kita juga harus mengasah otak kanan kita gitu untuk berekspresi, berkarya, menularkan apa istilahnya semacam ekstrakurikuler gitu kan, lomba-lomba, dan itu harus disupport. Nah itu kategori pemimpin di fakultas yang harus seperti itu juga, mensupport juga organisasi, mensupport prestasi, nah seperti itu. Jadi emang harus didukung, anggaran memang ada banyak faktor sih selain tugas praktikum yang padat di teknik itu yang menghambat orang akan ikut lomba ya memang salah satunya itu. Tapi juga jangan lupa ada anggaran yang di sana yang dibutuhkan, misalnya kan alat latihannya atau bahan-bahannya kan sekelas mahasiswa ya nggak mampu lah beli kalau lomba yang seperti itu. Jadi memang ya sesuai tergantung dari kondisi keadaan fakultas.
Dan itu memang dulu terbukti karena alatnya masih baru, segala macam perancangan masih baru, ya terbukti dengan di ruang sidang 2 juga ada dokumentasi iya, luar biasa. juara seperti itu. Benar-benar. Nah itu membuktikan memang mahasiswa teknik juga bisa gitu, Sangat tapi bisa. harus disupport juga. Iya, harus sangat disupport. Kalau bicara SDM ya, kita nggak bisa ragukan mahasiswa Iya. teknik gitu, karena kan kita lihat aja peminatnya gitu, yang Iya. bersaing yang ingin masuk teknik di situ kita udah bisa lihat bagaimana SDM-nya di teknik yang juga mampu juga untuk bersaing gitu dengan fakultas-fakultas lain, bahkan tingkat nasional pun mampu orang pasti. Tahun lalu kan mau presnya dari teknik gitu. Nah, jadi sebenarnya teknik ini luar biasa gitu. Nah, Ya. tahun ini teknik juara 2 kalau tidak salah. Nah, jadi mau presnya tingkat Ya, univ loh. Mawapres, ya. Tingkat univnya. Jadi Aisyah. teknik memang luar biasa, akan selalu diperhitungkan sebenarnya. Nah, kalau udah tahu nih potensi teknik SDM-nya bagus, ya ayo dong support gitu kan. Iya. Nah, jadi ya itulah